Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Om Son dalam pembahasan matematika. Kali ini saya bahas tentang limit trigonometri ya gitu. Jadi nanti kalau ada bentuk limit ini, limit x mendekati 0, bentuk sin x per x itu nilainya adalah 1 ya gitu. Begitu juga kalau ada bentuk limit x mendekati 0, tangan x per x. Ini juga 1 ya gitu. Sebenarnya yang jadi dasar rumus ini aja. Nah, gitu ya. Nah, cuma nanti gini. Kalau saya ini bisa sedikit dikembangkan, misalkan menjadi limit x mendekati 0, bentuknya sin ax dibagi ax itu sama dengan 1. Begitu juga kalau misalkan limit x mendekati 0, tangan ax dibagi ax ini juga 1. Kalau dibalik boleh nggak? Pembilangnya ax saja, boleh ya. Jadi bisa juga kalau limit x mendekati 0, bentuknya ax dibagi sin ax itu 1. Nah, nanti limit x mendekati 0, ini ada bentuk apa lagi nih? Ax dibagi tangan ax ini juga 1 ya. Gitu deh. Oke. Nah, sekarang kita teruskan ya contoh soal ya. Kita coba soal yang gampang aja dulu. Yang pertama ya, misalkan ada soal limit gini ya, limit x mendekati 0 ya, itu. Ini misalkan sin 3x dibagi 2x sama dengan apa ya gitu. Nah, bentuk ini harus kita arahin ke bentuk-bentuk yang ada di atas ya. Jadi nanti ini kalau belum sama belum bisa kita kerjakan ya. Walaupun sebenarnya kalau udah sering tahu sih ini jawabannya pasti 3/2 itu ya. Cuman biasanya untuk soal esai guru nggak akan mengizinkan langsung jawabannya 3/2 ya. Tapi kalau misalkan tes untuk SNBT, UTBK ya itu silakan ya gitu. X mendekati 0, ini misalkan saya tulis sin 3x dibagi x gitu ya. Nah, terus duanya dikemanain ya? Taruh aja di sini gitu ya. Nah, terus ini supaya sama gimana? Ini kan harus 3x juga ya gitu. Kalau sesuai rumus yang ada di atas ya. Ini misalkan sin di sini ax, ini ax supaya hasilnya 1. Jadi kalau ini 3x ya udah ini 3x ya gitu. Nah, tapi tambahin di sini 3 ya. Oke, 3 ini dengan dicoret kan beres. 2 kali ini balik ke atas ya gitu. Tapi ya jangan dicoret. Langsung dihitung. Ini hasilnya apa? Nah, sesuai dengan rumus ini hasilnya 1 ya gitu. Kalau yang ini apa? 3/2. Jadi hasilnya adalah 3/2. Contoh soal yang kedua ya gitu. Soal kedua, misalkan ada soal limit ini ya, limit x mendekati 0 ya gitu. Misalkan x kuadrat ditambah 6x ya dibagi apa ya? Misalkan dibagi dengan tangan 2x. Hasilnya apa ya gitu. Nah, kalau bentuk seperti ini ya, ini kan pembilangnya apa ya? Pembilangnya 2 suku. Maka nanti ini ubah menjadi bentuk ini, yaitu x kuadrat dibagi tangan 2x ya ditambah dengan 6x dibagi tangan 2x gitu ya. Maka jadinya adalah limit x mendekati 0. Nah, ini nanti x kuadrat ya berarti x dikali x ya, berarti x dibagi tangan 2x. Tapi kan masih ada x-nya, berarti harus dikali dengan x. Nah, cuman sesuai dengan rumus tadi, kalau yang bawahnya tangan ax, usahakan atasnya ax. Kita intip lagi ya rumusnya tadi gitu kan. Jadi kalau ini ax, ini tangan ax, usahakan sama-sama ax. Jadi kalau yang bawahnya ini 2x, ya udah ini bikin 2x, ya otomatis ini harus dibagi 2 ya gitu. Oke, ngerti ya? Supaya apa? Supaya sebenarnya ini nilainya sama dengan atas. Tapi ini jangan dikembalikan ke atas ya, dicoret gini, x-nya dikalikan jadi x kuadrat ini ya balik ke atas. Kalau balik ke atas buat apa? Kan kita harus mengerjakan ini sampai ketemu jawabannya ya. Nah, sekarang saya tambah. Nah, yang ini juga gitu, di sini pun tangan 2x. Di sini x. Nah, di sini 6 ya. 6 kali x jadi 6x. Kalau ini tangan 2x gimana di sini? 2, maka ini dibagi dengan 2 ya. Oke. Jadi kalau kita hitung nanti akan menjadi limit x mendekati 0 ya. Ini kan 1 ya nilainya.
Kalau ini masukkan nolnya ya, berarti 0 ditambah di sini 1 ya, dikalikan 6/2 yaitu 3. Ini sebenarnya nggak usah pakai limit lagi ya, karena berarti kan udah dimasukkan ya, maka tulisan limit kita buang. Sehingga nanti 1 kali 0 ya 0 ditambah 3, maka hasilnya adalah 3 ya. Contoh soal ketiga. Gitu. Gimana kalau misalkan ada soal gini ya, limit X mendekati 0 gitu ya. Nah, misalkan di sini adalah 8X ya, per tangan 6X dikurangi sin 2X ya. Kalau yang atas tadi enak bisa dipecah ya. Yang penjumlahan kan pembilangnya enak, kalau ini penyebutnya gimana dong gitu. Nah, maka caranya kalau seperti ini, baik atas atau bawah, ini sama-sama saya bagi X ya. Dibagi X per X kan nggak masalah, karena sebenarnya dibagi 1. Jadi sebenarnya ini tidak mengubah soal. Maka akan menjadi limit X mendekati 0, 8X dibagi X jadilah 8 ya. Per yang bawahnya nanti adalah tangan 6X dibagi X ya. Dikurangi apa? Sin 2X dibagi X ya. Nah, maka ini kalau saya hitung akan menjadi limit X mendekati 0. Ketika di sini 6X ya udah usahakan di sini 6X. Ini 8 jangan bilangin. Nah, 8 per yang bawahnya di sini ada tangan 6X ya. Tangan 6X. Usahakan yang bawahnya ya 6X ya. Nah, berarti biar ini netral kali 6 di sini gitu kan. Yang di sini juga gitu, sin 2X. Ya usahakan pembaginya 2X. Padahal atasnya kan nggak ada 2. Nah, supaya 2 ini hilang ya berarti harus kali 2 gitu ya. Jadi nanti kalau saya masukkan X nya 0, yang atas tetap 8 per yang bawahnya apa nih? 6. Tangan 6X per 6X kan 1 ya. Sin 2X per 2X juga 1 ya gitu. Jadi nanti saya dapatin 8 dibagi 6 min 2. Jadi tinggal 8 dibagi 4 ya, berarti hasilnya 4. Contoh lain ya berikutnya. Ini udah soal keberapa nih? Soal ketiga ya. Sekarang soal yang keempat. Misalkan limit ya. Limit X mendekati 0 ya. 1 dikurangi cos 6X atau 1 min cos kuadrat X dibagi X kuadrat ya itu. Hasilnya apa ya? Nah, maka nanti ini akan menjadi limit X mendekati 0 ya. 1 min cos kuadrat itu adalah sin kuadrat ya. Yang bawahnya adalah X kuadrat. Berarti sama aja dengan limit X mendekati 0 ya. Ini bisa ditulis sin X per X ya, kasih kuadrat ya. Kalau X nya 0 ya ini berarti 1 ya, 1 kuadrat berarti 1. Beres misalnya. Yang kelima, misalkan limit X mendekati 0, 1 min cos 6X dibagi X kuadrat ya. Sama dengan apa ya? Nah, untuk mengerjakan ini, maka nanti ini bisa ditulis menjadi limit X mendekati 0 ya gitu. Kita ingat kalau misalkan ada cos 2 alfa, itu adalah 1 min 2 sin kuadrat alfa ya. Ini rumus yang paling penting, rumus nomor 1 dalam limit trigonometri ya gitu. Kalau cos usahakan ini ya ketika X mendekati 0. Beres. Daripada pakai rumus lain yang diingat harus banyak, ini aja biasanya mempan ya. Nanti saya kasih contoh ya. Pokoknya ini pakai. Jadi 1 dikurangi cos 6X. Artinya apa? Alfanya saya ganti 3X. Kalau alfanya 3X, alfa saya ganti 3X. Nah, jadi kayak ini. 3X kali 2 jadi 6X.
1 min 2 sin kuadrat alfanya adalah 3x ya gitu. Jadi cos 6x adalah 1 min 2 sin kuadrat 3x ya, per yang bawahnya adalah x kuadrat ya. Berarti nanti 1 kurang 1 habis ya, sehingga yang masih ada adalah limit x mendekati 0. 1 dikurang 1 habis, 1 dikalikan min 2 akan jadi plus 2 sin kuadrat 3x per x kuadrat ya. Atau nanti limit x mendekati 0 ya. Sebenarnya udah tahu kalau ini 3/1 3 dikuadrat 9 kali 2 18 ya gitu. Kalau pikir kan gampangnya cepet. Kalau esai gimana nih? Ini jadi yang saya bahas ini kalau esai aja ya kayak gini. Jadi 2 ini boleh saya tulis nanti sin 3x dibagi x kuadrat ya. Nah biasanya kan kalau ini 3x yang bawah juga 3x gitu. Jadi usahakan 3x, maka nanti akan menjadi limit x mendekati 0, 2 tetap 2, yang di sini ada sin 3x dibagi x kuadrat ya gitu. Nah kalau ini 3x usahakan di sini 3, maka ini perlu dikali 3 ya gitu. Jadi saya dapatin menjadi 2 dikalikan dengan 3 sin 3x per 3x, nanti limitnya 1 ya, tinggal kuadrat ya. Nah berarti nanti 2 ini tinggal 3 kuadrat 9, hasilnya adalah 18. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Ini anggap aja part 1, nanti akan saya kasih part 2 ya, supaya menguasai.